Gunung Huangquan. Badai yang tak berujung mengaum. Di atas langit yang dalam, awan gelap menyelimuti, seperti kabut malam, menutupi jiwa setiap orang, sungguh menyedihkan. Namun, pada saat ini, Wan Gu Mingzu langsung meninggalkan tubuhnya dan dengan paksa mengupas jiwanya, cahaya jiwa yang terang bersinar di langit, menerangi Gunung Huangquan yang telah tersembunyi di malam yang gelap selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun sangat terkejut, semua orang yang hadir. Jiwa ilahi. Bagi setiap penggarap hantu di dunia bawah, itu adalah keberadaan yang paling penting. Penggarap hantu di dunia bawah menyerap energi dunia bawah dan memadatkan tubuh fisik. Setelah tubuh fisik dihancurkan, jiwa tetap ada dan masih dapat bertahan. Namun, begitu jiwa dihancurkan, jiwa pasti akan tercerai-berai, dan bahkan tidak akan ada cara untuk menghindari reinkarnasi. Tetapi pada saat ini, agar semua orang dapat memverifikasi identitas aslinya, leluhur Wan Gu Ming secara langsung secara paksa memisahkan jiwanya dari tubuhnya dan menampilkannya secara telanjang di depan setiap pembudidaya hantu yang hadir. Perilaku murah hati seperti itu sangat mengejutkan hati setiap orang. Hadirnya penanam hantu. Wan Gu, tolong tinjau. Jiwa leluhur Wan Gu terpantul di langit, dan suara gemuruh bergema di antara langit dan bumi, menembus ke dalam jiwa setiap orang. His. Nafas-napas yang tak terhitung jumlahnya bergema. Pada saat ini, semua orang menatap tindakan leluhur dunia bawah 10.000 tulang dengan mulut terbuka, dan hati mereka sangat terkejut. Beraninya leluhur 10.000 tulang ini benar-benar berani memperlihatkan jiwanya dan mengupas tubuhnya. Petik 2. Dengan melakukan ini, dia tidak takut diserang oleh orang lain dan jiwanya akan hancur berkeping-keping di tempat. Dia benar-benar putus asa untuk hidupnya. Sembrono, terlalu sembrono. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, leluhur Wan Gu Ming adalah yang paling ceroboh di antara 7 jenderal Ming di bawah Kaisar Agung. Sekarang tampaknya memang demikian. Petik 2. Sial, siapa yang berani menunjukkan jiwanya secara telanjang? Apakah kamu berani? Ah, apakah kamu berani? Suara diskusi terus bergema di Gunung Huangquan. Semua orang ketakutan dengan tindakan leluhur dunia bawah 10.000 tulang, dan banyak pembudidaya hantu bahkan bingung. Namun, perilaku yang sangat langsung dari leluhur dunia bawah 10.000 tulang juga memungkinkan semua orang kuat di Gunung Huangquan untuk sepenuhnya melihat aura jiwanya. Itu pasti Wan Gu. Aku tidak bisa melupakan nafas ini meskipun berubah menjadi abu. Petik 2. Lihat, tengkorak yang mempesona itu, adalah Wan Ming Glaze Bone, harta yang dikorbankan kaisar saat itu, sebenarnya di Wan Gu. Pada leluhur Ming. Tidak heran leluhur Wan Gu Ming mengatakan sebelumnya bahwa jiwanya hancur dan dia dilahirkan kembali. Wan Ming Glaze Bone adalah harta jiwa yang dikorbankan oleh kaisar saat itu. Meskipun nilainya tidak terlalu menantang surga, itu sudah cukup. Menyapu banyak harta, ia bahkan dapat bersaing dengan tentara jiwa Kaisar Dao. Petik 2. Orang kuat seperti Jiu Yu Mingjun, setan tua raksasa, Ming Sapo, leluhur hantu berwajah 8, semuanya berbicara dengan takjub, dan hati mereka terkejut. Jika mereka memiliki keraguan tentang leluhur dunia bawah 10.000 tulang sebelumnya, maka sekarang mereka tidak lagi memiliki keraguan tentang leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menyembunyikannya, aura jiwa dewa tidak dapat dipalsukan, begitu pula tulang mengkilap Wan Ming tidak dapat dipalsukan. Hahaha, hantu tua Jiu Yu, hantu tua raksasa, aku tidak menyangka kamu mengenali tulang mengkilap Wan Ming ini. Ya, benda ini adalah harta yang dianugerahkan Kaisar Agung kepadaku saat itu. Jiwa Wangu Ningzu melayang di dalam langit dan bumi, mekar dengan cahaya jiwa yang cemerlang, dia memberi isyarat dengan berani dan bergemuruh. Saat itu, Kaisar Agung pergi berperang di laut semesta dan menghilang secara misterius. Pada saat itu, untuk mengetahui situasi Kaisar Agung, saya mengetahui bahwa Kaisar Agung melakukan
Operasi gabungan dengan Istana ke-10 Kaisar Yama, jadi dia pergi ke wilayah Istana ke-10 Kaisar Yama. Ingin menanyakan tentang situasi Kaisar saat ini, tetapi tiba-tiba dia disergap dalam perjalanan. Jiwa leluhur Wan Guming dipenuhi dengan niat membunuh. Nenek moyang ini berjuang keras melawan serangan diam-diam, bertempur berdarah, dan akhirnya menghancurkan tubuh dan jiwanya, berharap untuk bertarung dengan pihak lain binasa bersama. Berkat Wanming Glaze Bones yang diberikan oleh Kaisar Agung, saya dapat bertahan hidup dengan sedikit jiwa saya dan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali hari ini. Dalam pertempuran itu, saya tidak tahu berapa banyak musuh yang saya bunuh. Bahkan jika saya mati, saya harus menyeret pihak lain ke dalam air bersama saya, karena di antara kami dari Gunung Huangquan, siapa yang tidak berkemauan keras? Siapa yang tidak benar? Hari ini, saya kembali ke Gunung Huangquan dan melihat bahwa semua orang masih hidup. Xiao Yanzi bahkan menerobos Kaisar Agung. Alam, saya sangat bahagia. Mereka semua mengatakan bahwa Kaisar telah jatuh, tetapi saya sangat yakin bahwa meskipun Kaisar benar-benar telah jatuh, jika dia melihat pemandangan Huangquan kita saat ini gunung di bawah Jiuquan, rohnya di surga pasti itu akan sangat memuaskan. Ketika Wan Gumingzu menyebutkan poin emosionalnya, jiwanya sedikit bergetar, fokus pada kebenaran dan perasaan yang sebenarnya. Kaisar Netherworld, brengsek. Di dunia yang kacau, Kaisar Netherworld menatap leluhur Wangu yang saleh di dunia luar, dan dia benar-benar bingung. Wangu ini sangat pandai berakting, sejak dia tiba di Gunung Huangquan, setiap gerakan dan tindakan yang dia lakukan membuat Kaisar Nether tercengang. Jika dia tidak mengetahui kebenarannya, dia pasti akan meneteskan air mata. Bukan hanya dia, Kaisar Simei, Taiyin Mingnu dan yang lainnya di samping juga melihat pemandangan ini dengan bodoh, tercengang, sedangkan leluhur setan naga, leluhur setan darah dan yang lainnya benar-benar bingung. Bakat yang luar biasa. Molly mengangguk heran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Qin Chen. Sial, orang ini punya begitu banyak orang berbakat di bawah komandonya. Itu tidak masuk akal. Di antara semua orang, hanya Qin Chen yang terlihat tenang dan fokus. Ketika Wan Gumingzu memberikan pidato yang bergemuruh, dia langsung merasakan kekuatan Kaisar yang tak terlihat diam-diam melewati tubuh Wan Gumingzu, seperti angin musim semi yang menyelinap di malam hari, melembabkan benda-benda secara diam-diam menjelajahi Wan Gu tubuh dan jiwa. Itu Kaisar Yama. Namun, dunia kacau Qin Chen kini telah sepenuhnya berubah menjadi sel di tubuh Wang Mingzu, menggunakan jantung ruang untuk menyembunyikan fluktuasinya sendiri. Dengan pencapaian spasial Qin Chen saat ini, dikombinasikan dengan jantung spasialnya, bahkan 4 Kaisar Agung mungkin tidak dapat dengan mudah merasakan keberadaannya, apalagi Kaisar Yan Po, jika dia waspada. Tentu saja tidak ada keuntungan apapun. Kaisar Yan Po memandang Wan Gumingzu yang bersemangat dan sedikit mengernyit. Tidak masalah. Tidak ada yang salah dengan leluhur kegelapan 10.000 tulang ini, terlepas dari kekuatannya yang bercampur dan sepertinya mengandung niat membunuh yang khusus, hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Terlebih lagi, yang mengejutkan Kaisar Yan Po adalah aura leluhur Wan Guming saat ini hampir mencapai batas alam kuasi Kaisar, dan ada aura samar seorang Kaisar yang menyebar di udara. Hal ini menunjukkan bahwa selama leluhur dunia bawah 10.000 tulang memiliki kesempatan, bahkan sangat mungkin baginya untuk memasuki alam Kaisar Agung dalam waktu yang sangat singkat. Namun tidak ada jejak kekuatan dunia bawah dalam aura Wang Mingzu. Kekuatannya sangat bercampur, dengan segala jenis kekuatan, namun yang tidak ia miliki adalah kekuatan dunia bawah. Jika leluhur tulang segudang dihidupkan kembali oleh orang tua Netherworld itu dan pulih, seharusnya tidak ada jejak kekuatan Netherworld di tubuhnya. Mungkinkah, leluhur tulang segudang benar-benar seperti yang dia katakan sebelumnya, kebangkitannya itu tidak ada hubungannya dengan lelaki tua dari Netherworld itu.
Kaisar Yanpo mengerutkan kening dan terus berpikir. Boom! Pada saat ini, Kaisar Yanpo telah menjatuhkan jiwanya ke dalam tubuh fisiknya lagi. Bagaimana kabar kalian? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Leluhur Wan Guming tersenyum dan memandang semua orang. Semua orang menggelengkan kepala. Nenek moyang Wan Guming telah memperlihatkan jiwa mereka kepada semua orang secara telanjang sebelumnya, jadi pertanyaan apa yang Anda miliki? Selain itu, semua orang dapat melihat dengan sangat jelas bahwa jiwa leluhur dunia bawah 10.000 tulang sangat jernih, dan tidak ada jejak segel jiwa atau aura lain di dalamnya sama sekali, itu jelas tidak dikendalikan oleh orang-orang kuat seperti 5 gunung. Kaisar dunia bawah. Tidak ada lagi keraguan. Bagaimana, Yanzi kecil? Aku tidak akan mempersulitmu sekarang, kan? Wangu Mingzu memandang Kaisar Yanpo sambil tersenyum. Mata semua orang langsung tertuju pada Kaisar Yanpo. Hahaha, Wan Gu, apa yang kamu katakan, merupakan suatu berkah bagiku untuk menerima kamu kembali di Gunung Huangquan. Selamat datang di rumah. Mata Kaisar Yanpo berkedip, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Mendengar kata-kata Kaisar Yanpo, semua orang langsung rileks dan mulai tertawa. Ayo pergi, ayo pergi. Sekelompok orang mengepung Wangu Mingzu dan kembali ke Gunung Huangquan dalam sekejap. Dalam perjalanannya, Wan Gu Mingzu tidak banyak bertanya atau bertanya, ia hanya penasaran ingin mengetahui situasi terkini Gunung Huangquan, lalu mengikuti yang lainnya langsung menuju Gunung Huangquan. Sebaliknya, Jiu Mingjun dan yang lainnya sangat penasaran dan terus bertanya tentang pengalaman Wangu Mingzu, namun, Wangu Mingzu sudah menduga hal ini dan membuka mulutnya tanpa melakukan kesalahan apapun. Segera, semua orang tiba di dalam Gunung Huangquan. Sekilas, setelah bertahun-tahun, seluruh Gunung Huangquan tidak banyak berubah, bahkan tata letaknya sama persis seperti sebelumnya. Jauh di dalam Gunung Huangquan, sebuah istana megah berdiri di sana, sangat megah dan mendominasi. Disitulah tepatnya istana Kaisar Netherworld berada. Wangu Mingzu dan yang lainnya juga pernah bertempat tinggal di Gunung Huangquan, yang terletak di lereng gunung sekitar Gunung Huangquan. Seluruh Gunung Huangquan dikatakan sebagai gunung, namun nyatanya ruang dalamnya sangat luas, dengan lapisan-lapisan rongga, dan bentuk yang selalu berubah, yang dapat menampung istana yang tak terhitung jumlahnya. Dan istana-istana ini dikelilingi oleh seluruh formasi Gunung Huangquan dan dijaga ketat dibandingkan dengan pertahanan Gunung Hunyue, pertahanannya jauh lebih kuat. Hari ini Wan Gu kembali, saya sangat gembira, jadi saya mengadakan perjamuan di istana ini. Namun, belum lama ini, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama menyerang Gunung Huangquan kami. Sekarang kami dikelilingi oleh musuh yang kuat, saya khawatir kita hanya bisa mengadakan jamuan makan kecil. Sudah waktunya minum segelas air dan anggur. Kaisar Yanpo menghela nafas. Semua orang mengangguk, Kaisar, kami mengerti. Segera, sekelompok orang memasuki istana paling megah di bawah. Pada saat yang sama, banyak pelayan yang mendapat berita itu mulai segera mengatur jamuan makan. Hei, Yanzi kecil, bukankah istana ini adalah istana kaisar saat itu? Kenapa? Melihat Kaisar Yanpo langsung memasuki istana, dan banyak pelayan memberi hormat dengan hormat, Wangu Mingzu menunjukkan keraguan. Wan Gu, kamu tidak tahu apa-apa. Ketika Kaisar Besar Netherworld menghilang, Yanpo melakukan eksploitasi militer besar-besaran untuk Gunung Huangquan kita. Selain itu, istana di sini adalah pusat untuk mengendalikan seluruh formasi Gunung Huangquan, jadi sekarang tempat ini untuk sementara telah menjadi Kaisar Agung Yama. Saya sedang mengunjungi istana. Leluhur hantu berwajah 8 berbicara dengan lembut dari samping. Bagaimana dengan pelayan Kaisar saat itu? Wan Gu bingung.